Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sebuah kebenaran yang judulnya terdiam, tak percaya, melihat kebenaran yang nyata. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke. Virgo, aku selalu berharap untuk kamu semuanya dimanapun berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartu buat Virgo. Terdiam, tak percaya, melihat kebenaran yang nyata. Kita akan coba lihat. Ingat ya, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Yang pertama, kebenaran yang pertama, ya mungkin membuat kamu tidak percaya ya. Terdiam tidak percaya bahwasanya ada seseorang yang merencanakan sesuatu untuk kamu. Dia itu siapa? Ya, bisa saja keluarga kamu, orang tua kamu, saudara kamu, teman kamu, pasangan kamu, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di kartu tarot ya untuk detailnya, klarifikasinya seperti apa. Dan ini ya mungkin ada sesuatu yang membuat akhirnya kamu merasa kayak surprise lah gitu ya. Ada yang memberikan tiket liburan, ada yang memberikan sebuah penghargaan ya, atau mungkin ada kamu akan mendapatkan sebuah rezeki di sini ya, atau ada seseorang yang benar-benar kayak merencanakan sesuatu untuk berkomitmen untuk merayakan pernikahan dan lain sebagainya ya. Oke, kita akan coba lihat ya, apalagi di sini yang terlihat suatu kebenaran. Jauh darimu begitu sangat menyakitkan. Ada beberapa dari dia ya, mungkin entah itu dia mantan kamu, teman kamu, atau siapa. Intinya dia nggak bisa jauh dari kamu. Kalau jauh dari kamu itu menyakitkan banget gitu loh. Karena bisa saja dia itu kayak ketergantungan sama kamu. Apa-apa kamu, semua kamu ya. Mungkin ada juga sih yang biaya hidupnya itu dari kamu gitu loh. Ya ada. Kamu yang menafkainya, ya semuanya dari kamu. Jadi kalau jauh dari kamu itu kayak sakit banget gitu. Sakitnya bisa saja dia berusaha cari uang, bekerja atau gimana. Biasanya kan dia nyantai tuh gitu ya, santai di rumah. Ya palingan dia cuma nunggu uang aja, transferan begitu. Nah, tapi saat dari jauh dari kamu itu ya beginilah keadaannya, sakit gitu loh. Ya. Atau mungkin dia ada seseorang yang benar-benar dia nggak bisa jauh dari kamu, karena ya mungkin kamu itu adalah anaknya, atau kamu orang tuanya ya, intinya nggak bisa jauh-jauh ya. Atau ada juga nih yang mungkin lagi, yang sudah yang menikah, mungkin pasangan kamu itu kerja di luar kota atau dinas ke luar kota, dan dia merasa, "Wah, jauh dari kamu itu menyakitkan." Kenapa? Makan-makan serba sendiri gitu, nyuci baju sendiri, tidur juga sendiri gitu, ada yang begitu ya. Oke, nah ternyata ya seseorang yang mungkin dulu cuek, yang kamu anggap dia cuek, yang kamu anggap dia tidak peduli sama kamu, wah akhirnya terungkap kebenaran kalau dia itu nggak bisa jauh dari kamu. Arti kata dia suka, dia sayang, dia peduli sama kamu sebenarnya, dan dia membutuhkan kamu. Oke, apa lagi? Nah, ada yang merencanakan dan ada yang membatalkan. Ini aneh ya. Ada yang membatalkan rencana yang sudah dibicarakan. Ini mungkin khusus di suatu apa ya, entah itu komunitas atau mungkin dalam hubungan yang intens antara kamu dengan seseorang, di mana awalnya udah pengen menikah, tahu-tahu semua dibatalkan. Kenapa? Ya mungkin akhirnya entah itu kamu atau dia merasa kayak udah ilfeel, atau kamu merasa atau dia merasa kayak, kayaknya kita gak cocok.
Ya, awalnya kenapa kok bisa kita intens menjalin suatu hubungan yang awalnya bahagia, yang awalnya kaulah segalanya ya, tiba-tiba semuanya, kandas gitu loh. Ada nih, dan kamu merasa kayak ya nggak percaya, padahal kan kita baik-baik saja, padahal kita nggak ada masalah, tapi kok tiba-tiba aja semua dibatalkan gitu. Kan aneh ya, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Nah itulah kalau tentang suatu hubungan itu, biar langgeng atau tidak ada miskomunikasi ya, sebaiknya saling bicara, saling cerita, saling memahami satu sama lain ya. Intinya kalau ada masalah sepele aja, ya bicarakan baik-baik. Jangan kita merasa kayak ya udahlah, dia siapa, aku siapa gitu loh. Dan aku nggak suka begitu, ya udah aku tinggalin, aku pergi. Nah itu nggak boleh. Datang harus tampak muka, pergi harus tampak punggung ya. Jangan seperti jelangkung ya. Oke, lanjut Virgo. Kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Nah, ini dia, sama halnya yang mungkin sudah kita katakan tadi ya. Di mana ada yang merasa kehilangan jauh dari dia itu kayak menyakitkan. Itu sama artinya kayak kita ya, kita mencintai seseorang tapi kita sudah meninggalkan atau kita ditinggalkan. Itu begitu sangat apa ya? Hmm, ya kita merasa kehilangan aja. Ada sesuatu hal yang membuat kita merasa ada yang hilang dari diri kita. Yaitu mungkin ya cinta, kasih sayang. Jadi, kalau kamu memiliki seseorang yang memang, kamu sayang sama dia, jaga dia, hargai dia, jangan sampai menyakiti hatinya. Intinya kalau kamu sudah menikah, ya saling menjaga perasaan satu sama lain, saling memahami satu sama lain, karena dengan begitu akhirnya, kita akan langgeng. Karena kalau kehilangan seseorang itu ya begitu sangat menyakitkan, apalagi jauh dari seseorang ya. Nah, jadi sebaiknya jika yang sudah punya hubungan, jaga hubungan baik-baik, apalagi yang sudah menikah nih. Kamu kan sudah memilih dia nih jadi pasangan kamu. Jadi mau tidak mau kamu bisa menerima dia apa adanya gitu loh. Apapun yang terjadi nanti ke depan, itu kan udah pilihan kamu yang pertama. Jadi, ya kalaupun ada masalah perbaiki. Cari solusinya. Ya, cari kuncinya. Oke? Itu yang terpenting. Kita akan coba lihat di kartu tarot apalagi yang akan terbaca tentang kamu yang tidak percaya melihat kebenaran yang nyata ini. Oke. Oke. Ada Five of Coin. Five of Coin. Di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Sagittarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada The Moon, ada Pisces. Ada The Devil, ada Capricorn. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Virgo. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Kita lihat. Di Five of Coin ada financial hardship ya. Kamu begitu sangat menderita saat ini dari segi finansial. Ya, kamu lagi struggle ya. Intinya banyak masalah yang kamu hadapi. Ya, mungkin dulunya kamu itu orang yang dikatakan orang yang sukses. Dulu itu dikatakan kamu orang yang benar-benar bahagia banget dengan apa yang sudah kamu miliki. Tapi ada kalanya roda itu berputar. Di situ mungkin saat itu kamu lagi berada di bawah, penuh dengan kesengsaraan, khususnya itu dari segi finansial. Mungkin bisa saja ini kamu ataupun dia, di mana tadi di kartu awal energi itu ada sebuah kehilangan. Mungkin kalau ini kita bawa ke finansial ya, pernah kamu merasakan suatu kehilangan dari bisnis kamu, pekerjaannya kamu itu begitu menyakitkan. Jadi yang aku katakan ya mungkin jagal. Kalau itu pekerjaan yang membuat kamu merasa ya aku harus benar-benar kayak berjuang, ya lakukan perjuangan itu. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai hobi bagi kamu sehingga ya
kamu tidak akan mengalami satu kondisi seperti ini. Intinya kamu sudah bisa mengantisipasinya, ya. Oke. Aku melihat akhirnya kamu sadar bahwasanya yang hilang itu ya sudah hilang. Dan ya saatnya aku akan berusaha kembali untuk memiliki apa yang sudah hilang dari aku. Itu kamu. Ada Queen of Wands, ada sebuah tindakan yang akan kamu lakukan untuk meraih apa yang seharusnya menjadi milik kamu di sini. Ya, kalau nama rezeki itu tidak akan kemana. Kalau udah rezeki kita itu balik lagi. Kalau bukan rezeki kita ya udah dia pergi. Jadi intinya itu aja. Kita mikir di situ. Jadi kita bisa lebih ikhlas, bisa lebih legowo, bisa lebih kayak ya menyerahkanlah semua kepada Tuhan ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Aku melihat ada keseimbangan dalam hidup kamu. Ini juga terlihat ya, mungkin ada apa ya, dimana mungkin ada seseorang yang benar-benar kayak hidupnya itu tidak bisa tanpa kamu. Karena dia tahu ya saat kehilangan kamu hidupnya itu kayak nggak seimbang, merasa ada yang hilang gitu. Jadi saat mungkin dia ketemu kamu, saat dia menginginkan untuk kembali ke kamu, disitulah dia merasakan ada keseimbangan lagi. Karena ya aku merasakan ya kamu benar-benar, entah itu kamu seorang yang single saat ini, kamu mencoba untuk membuat hidup kamu seimbang walaupun mungkin kamu sudah ditinggalkan oleh seseorang, ya. Ya mungkin bisa saja ada yang sudah merencanakan sesuatu untuk kamu tapi semuanya batal. Namun kamu bisa menyeimbangkan itu semua. Kamu bisa membuat hidup kamu kembali seperti biasa. Ya walaupun sedikitlah sakit hati gitu ya. Karena ada yang sudah merencanakan sesuatu tahu-taunya batal gitu. Di sini ada Eight of Wands. Akan ada sebuah communication lagi, ada komunikasi lagi antara kamu dan seseorang yang mungkin dulunya dia sudah meninggalkan kamu, dia dulunya mungkin sudah menyakiti kamu ya, atau dia yang intinya sudah berbohong sama kamu dulunya, tapi di sini dia mungkin akan lebih menyadari kesalahannya, atau ya mungkin dia yang dulu yang sudah kayak lost contact dengan kamu, dia akan menghubungi kamu kembali. Atau mungkin ada yang benar-benar sudah terjeda hubungannya, ya di sini dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu. Dan mungkin kamu juga tidak percaya, kok bisa ya? Tapi inilah kebenarannya. Karena the moon ini, seseorang itu begitu sangat merindukan kamu. Seseorang itu merasakan hidup tanpa kamu itu begitu menyakitkan gitu loh. Sama halnya seperti apa yang sudah kita baca. Kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Ada yang membatalkan rencana yang sudah dibicarakan. Nah ini jauh dari kamu itu begitu sangat menyakitkan. Makanya di sini dia begitu merindukan kamu. Sangat merindukan kamu. Karena mungkin apa-apa kamu ya, semua kamu ya, mungkin dia kayak sudah ketergantungan sih sama kamu. Jadi saat terpisah dari kamu itu merasa aku kehilangan kamu gitu. Aku tidak bisa sendiri. Seolah-olah kamu itu adalah sebagian dari jiwa aku. Ya, begitu sangat menderita. Dan ini aku juga melihat beberapa dari Virgo ya mungkin ya, kamu juga harus berhati-hati, mungkin banyak orang yang tidak menyukai kamu juga atau banyak orang yang menyukai kamu, pro dan kontra itu pasti ada. Tapi di sini aku melihat ada seseorang yang benar-benar kayak ya tidak menyukai kamu, mungkin iri sama kamu, atau ada yang manipulation di sini, ada manipulation, ada yang manipulatif di sini, ada seseorang yang benar-benar kayak ya mungkin ada satu yang sudah merencanakan sesuatu kepada kamu, misal gitu ya, yuk kita join bisnis, yuk kita buka usaha bareng gitu, ya kita kan udah akad kontrak nih yang segini misalnya, tahu-tahu semua batal, dia menipu kamu, ada seperti itu ya. Dan ini terjadi ya, mungkin itu ada yang batalkan rencana yang sudah dibicarakan. Nah itu begitu sangat membuat kamu jadi marah, kesal, tapi ya sudahlah, sesuatu yang mungkin bisa juga sampai kamu merasa stuck di keuangan gitu ya, menderita juga, tapi ya udahlah, itulah mungkin sudah jalannya ya. Tapi akhirnya kamu di sini aku melihat akan bisa menemukan kembali cara kamu untuk bahagia itu atau untuk sukses ya. Kita akan coba lihat di sini apalagi yang terbaca. Nah, 3 kartu.
ada resilient, resilient ya, resilient. Itu bahasanya bahasa apa gitu ya. May you soul, your soul wither the storm. Ya, mungkin hati kamu yang dulu gundah, sekarang udah mulai kayak terlihat bahagia ya. Banyak hal yang mungkin akan membuat kamu merasa inilah kebenarannya. Kamu bisa bertransformasi. Dari kesedihan, akhirnya kamu bisa menciptakan satu kebahagiaan, ya begitu. Dan inilah rasa syukur kamu. Kamu bersyukur sekali dengan apa yang kamu terima. Dan kamu ya walaupun dulunya kamu ditipu, dikhianati, tapi kamu sudah berusaha untuk kayak apa ya, kayak bersyukur aja, ya mungkin ini jalannya gitu loh. Mungkin ini jalannya, prosesnya aku untuk bisa mencapai kesuksesan lagi, atau mungkin ini prosesnya aku untuk naik derajat, naik naik level gitu, naik tingkat atau naik kelas begitu ya. Nah, itu yang kamu pikirkan, tentang positifnya aja. Ya. Reflect, may you discern and distill. Arti kata kami itu seseorang yang kayak ya cepatlah untuk melakukan sesuatu. Mungkin oh ini sedih, aku sedih nih. Ya aku cepat healing gitu loh. Ya mungkin ini masalah nih. Jadi kamu cepat menyelesaikannya. Intinya kami itu adalah orang yang benar-benar kayak tidak mau membiarkan masalah itu berlarut-larut. Itu hebatnya, Virgo. Oke? Oke, Virgo. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Virgo. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Virgo. Dadah.